pertamanya sih dari harga 3.000. 3.000 itu per apa ya Bu ya? Per 1 jam. Oh, per 1 jam 3.000. Ya. Kira-kira itu tahun berapa Bu Ibu Itu mulai itu? tahun Dengan harga 3.000 1 jam itu kalau sekarang wow gitu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Ana. Beliau ini adalah pemilik dari bimbel Umi Fatah. Maka teman-teman, kita akan mewawancarai beliau dan kita akan menanyakan informasi-informasi terkait dengan bimbingan belajar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Iya, Ibu, kita mau bertanya-tanya nih tentang bimbingan belajar yang telah Ibu miliki. Nah, di sini bimbel ini bernama Umi Fatah ya Bu. Mungkin ada sejarahnya dari namanya Ibu. Namanya Umi Fatah itu saya pinginnya dipanggilnya Umi Ya. sebetulnya. Untuk cucu-cucu gitu tadinya. Iya. Emang belum punya cucu. Cucu dari ponakan lah gitu. Iya, betul. Nah, terus kalau Fatahnya itu dari nama anak saya yang udah meninggal. Oh iya Bu. Tuh, jadi supaya mengingat terus. Iya. Lalu sejarah berdirinya dari bimbel Umi Fatah ini bagaimana Bu? Kalau boleh diceritakan. Sejarahnya itu pertamanya saya tadi saya bekerja bukan di PAUD ya. Ya. Kerja di sebuah pabrik gitu. Terus keluar dapat PHK ya udah. Saya bingung cari apa ya, kerja aja males gitu. Iya. Males udah jenuh. Nah, udah usia udah ya. Pikir-pikir saya ikutan PAUD. Oh iya. Saya lihat cara ibu gurunya ngajar tuh bagaimana gitu. Oh, cara ngajar tuh begitu untuk anak-anak. Dan ternyata semua welcome. Nah, saya gitu iya. ya. Anak-anak itu senang sama saya pas saya ajarin gitu. Iya. Oh gitu, udah gitu. Terus kata ibu kepala sekolahnya, jadi harus kalau ibu guru itu harus punya ide sendiri gitu. Jangan hanya dari orang lain Meniru gitu Bu iya, ya. Oh ya. tapi kita harus punya ide juga, Iya. ide sendiri gitu. Akhirnya saya belajar dari situ, dari PAUD situ. Saya sudah lakukan semuanya yang dikatakan ibu guru itu saya harus punya ide sendiri. Iya. Saya terapkan itu. Tapi ternyata Bertolak belakang atau bagaimana Bu? Iya, Oh bertolak gitu. belakang. Jadi orang tua muridnya, ibu cara belajar ngajarnya bagus Iya. gitu. Tapi kepala sekolahnya lain ya, beda lah mungkin Iya, ya. beda pendapat. Udah gitu, udah aja saya keluar aja deh gitu. Keluar. Iya. Akhirnya terus kata suami, ya udah kamu ngajar aja di rumah sendiri. Coba cari-cari anak-anak yang mau belajar. Ya saya ambilnya dari PK itu dari sebetulnya. Iya. Nah lama-lama kata orang tuanya sendiri, saya nggak mungut biaya. Iya. Ibu gimana kalau saya bayar aja? Katanya Oh gitu. iya. Pertamanya sih dari harga 3.000. 3.000 itu per apa ya Bu ya? Per 1 jam. Oh, per 1 jam 3.000. Iya. Kira-kira itu tahun berapa Bu Ibu Itu mulai itu? tahun Dengan harga 3.000 1 jam itu kalau sekarang wow gitu ya teman-teman ya. Tahun 2012. Oh, sekitar tahun 2012. Iya. Oh, begitu Bu. Nah, belajar di mana? Katanya Oh gitu, dari mulut ke mulut ya Bu. Nah, itu dari mulut ke mulut ya teman-teman. Nah, itu belajar di mana? Bagus dari tulisan halusnya, Oh, dari iya. bacanya, Iya. dari berhitungnya. Itu belajar di mana? Akhirnya mereka bilang tuh di Bu Ana. Oh, gitu. Tapi terkenalnya Bu Ana bukan Umi Fatah. Iya, jadi Bu Ana karena namanya ibu ini kebetulan memang Bu Ana Iya, seperti itu. iya. Tapi untuk nama bimbelnya sendiri memang Umi Fatah begitu Iya, ya Bu ya. betul. Dan itu alhamdulillah berjalan sampai saat ini ya Bu. Sampai saat ini. Nah, Oh, terus mulai terus saya cari ide lagi gimana caranya biar tambah gitu Iya. anak-anak. Iya. Oh caranya begini, anak-anak suruh bawa spidol sendiri, Iya. bawa papan tulis yang Papan kecil. tulis. Oh, iya, iya. Jadi caranya saya coba setelah saya tulis dulu, kalau misalnya jelek
hapus lagi gitu. Jadi ngikutin. Oh, mengikuti, meniru ya, seperti di itu buku ya? dulu itu buku. Nah terus udah dia tulisannya ya nggak apa-apa, per bulan nggak apa-apa gitu kan. Nah setelah itu saya cara ngajarnya ya, nah udah semuanya tutup. Sekarang berhitung, nah berhitung juga sama saya ajarin. Iya. Caranya gimana, nah, udah gitu. Nah terakhirnya saya pakai spidol itu, ngajarnya spidol, Iya. pakai papan tulis itu didikte, jadi namanya dikte gitu kan. Didikte, oh iya. Cepat, karena kan bisa lama-lama. Jadi ibu menggunakan metode atau cara seperti yang tadi disampaikan ya, lebih ke didikte gitu ya, terus didikte sama dan meniru itu seperti iya, meniru sama sekalian baca juga pertama masuk baca gitu kan. Udah baca, buka buku, nah, buku buka, nulis, udah nulis sama berhitung semua udah, nulis halusnya juga, nulis halus tapi nggak di sini, saya kasih contoh, nanti di rumah dia kerjakan. Ada metode-metode khusus atau cara pengajaran khusus nggak Bu selama mengajar anak-anak ini gitu Bu? Selain yang tadi Ibu sampaikan, atau mungkin kita ini harus lebih seperti apa? Apakah harus sabar atau istilahnya kalau orang Sunda bilang itu mungkin ngolok gitu, atau bagaimana Bu untuk kita kedekatan ke anak seperti itu? Harus sabar, karena banyak anak-anak yang langsung bisa terima, ada yang enggak kan, apalagi anak yang hiper. Nah itu ada juga ya, ada seperti itu ya. Anak yang hiper itu aduh, tapi itu biasanya dia mungkin orang tua juga nggak ngerti. Kalau orang tua yang ngerti ya, tapi kok ada juga anak orang tua yang nggak ngerti. Jadi anaknya dia sendiri sampai dia tiduran gitu apa sampai suruh menggambar dulu, sama saya suruh menggambar gitu ya. Oh jadi dari menggambar dulu gitu ya Bu ya. Dia hobinya menggambar kan. Terus saya sukanya gambar. Oleh gambar apa, coba gambar apa dia sukanya. Aku suka Naruto misalnya, aku suka robot atau apalah gitu. Coba tulis nama itu. Oh, jadi lebih ke kita harus tahu dulu nih anak ini kira-kira sukanya apa seperti Ibu ya. Gitu. Jadi misalnya anak ini sukanya tadi menggambar, kita arahkan dulu ke menggambar, nanti pembelajarannya dikaitkan dengan apa yang dia suka seperti itu ya Bu ya. Oh iya, hebat ya Bu. Alhamdulillah nih kita jadi dapat masukan atau informasi ya teman-teman dari Bu Ana. Nah kalau anak-anaknya sendiri Bu di sini kira-kira usia berapa sampai berapa tahun Bu? Kalau anak-anak siswa di sini kira-kira? Sebetulnya pertama itu kan cuma anak TK aja ya, anak tahun yang masuk ke sini. Lama-lama si orang tuanya udah masuk SD nih, Ibu saya terusin aja. Oh gitu. Iya. Oh boleh terusin, boleh silahkan. Iya. Ya saya terusin cara pembelajarannya gitu, saya ngambil dari YouTube juga sebagian, terus dari buku-buku juga cara ngajarnya. Ya alhamdulillah anak-anak kalau yang bisa nerima bisa langsung di sekolahnya juga ya, alhamdulillah dapat nilai-nilainya bagus-bagus. Alhamdulillah. Jadi kira-kira dari PAUD kemudian jadi ke SD kelas 1 akhirnya sampai sekarang dari yang TK sampai kelas 4 masih ada. Oh masih ada siswa yang kelas 4 pun masih mengikuti seperti itu ya Bu? Iya. Oh iya. Terus di sini nggak mau dia pindah kemana-mana. Wah alhamdulillah betah nih ternyata di sini karena mungkin pengajarannya, penyampaiannya dari Ibu Ana ini sangat baik begitu ya Bu ya. Lalu kira-kira nih Bu, suka dukanya nih ketika belajar atau mendirikan bimbel ini apa ya? Suka dukanya banyak ya. Ya seperti yang misalnya anak yang disuruh sama orang tuanya, dia nggak ide sendiri kan? Ada. Dia kan suka pas datang ke sini, saya kasih materi ini misalnya, terus dia udah malas-malasan nih belajarnya udah kelihatan nih. Kenapa kamu les? Saya gitu. Kalau kamu nggak mau les, jangan les, jangan dipaksa. Nggak suka kalau kayak gini, karena les itu kan supaya menambah, supaya kalau les itu supaya bisa. Kasihan orang tuanya kata saya gitu. Jadi terus si anaknya curhat juga gitu. Saya dipaksa sama ibu aku. Namanya anak kecil tuh pasti jujur ya teman-teman. Jadi bercerita apa adanya gitu ya. Seperti itu. Yang anaknya udah malas kelihatan lah. Iya, itu mungkin dukanya ya Bu ya. Kalau sukanya nih apa pasti banyak sekali ya Bu ya. Sukanya ya itu
pas datang, ibu asik, aku dapat nilai 100. Jadi ada kebanggaan tersendiri mungkin ya Bu ya. Terus kalau dikasih metode-metode yang saya kasih itu, iya Bu, gampang ya caranya gini. Nah seperti itu misalnya contohnya, Bu aku udah bisa dari sekarang. Alhamdulillah ya, anak kan jadi ibu orang tua aja mungkin percaya sampai sekarang jadinya. Iya. Jadi ada yang menarik lah dari ibu. Jadi anak-anaknya juga betah di sini. Seperti itu adalah suatu kebanggaan ya Bu ya buat ibu sendiri. Dan ada juga yang cara seperti ini. Kan ada yang udah buka misalnya tempat tes baru ya, misalnya itu murah harganya katanya. Iya. Tapi anaknya nggak mau. Nggak cocok ya Bu. Nggak mau, takut galak gitu. Oh gitu. Karena sudah merasa nyaman dengan ibu ya. Jadi dia senang gitu ketika belajar bersama ibu. Seperti itu ya Bu ya. Nah berarti kalau untuk pembelajarannya atau mata pelajarannya sendiri Bu, di sini lebih banyak atau menekankan apa Bu? Atau semua mata pelajaran ada atau bagaimana Bu? Kalau untuk sebetulnya kalau calistung itu di PK itu ya calistung baca, tulis, hitung, sama tulisan halus. Iya betul. Kalau untuk SD saya tekankan kebanyakan matematika. Matematika ya. Tapi ada juga yang orang tuanya, Bu tolong ajarkan untuk ilmu yang lainnya. Iya. Alhamdulillah saya juga sedikit-sedikit ngajarin juga. Alhamdulillah. Dan kalau tidak salah di sini juga ada yang mengaji juga ya Bu ya di sini. Iya betul. Iya, jadi ada tambahannya teman-teman, selain di sini bimbingan belajar calistung, kemudian ada pembelajaran matematika, lalu ibu ini juga mengaji juga. Alhamdulillah ya Bu ya, menambah ilmu untuk anak-anak begitu ya Bu ya. Betul. Wah hebat sekali nih pokoknya Ibu. Bisa kita tiru ya teman-teman, mudah-mudahan bisa seperti ibu begitu. Nah Bu, kalau pesan-pesan atau mungkin saran ya Bu bagi kita mungkin atau teman-teman yang ingin membangun atau membuka bimbingan belajar itu seperti apa nih Bu? Nah, pertamanya ya kita jangan dulu terlalu langsung naik gitu, harganya terlalu tinggi. Jadi dari harga ya Bu ya, atau ya price itu jangan mematok mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Dan tadinya pertama saya juga per bulan. Ya. Per bulan. Tapi ada yang bayar, ada yang enggak gitu. Ya, betul. Sebetulnya saya juga tadinya nggak usah bayar tadinya, tapi pikir-pikir saya juga kan perlu makan gitu ya. Iya Bu, betul, karena setiap lelah Bu itu ya harus ada gantinya seperti itu ya, karena kita tidak dipungkiri sebagai manusia juga membutuhkan kehidupan gitu ya Bu ya. Akhirnya terus ada yang nyaranin dari tetangga, Ibu udah aja gimana kalau satu per datang. Oh iya, jadi per hari Bu di sini sistemnya Bu. Per hari. Per hari udah aja bayarnya gitu aja Bu. Iya. Oh gitu ya. Iya, katanya tetangga saya ada ponakannya seperti saya gitu, mendirikan calistung itu ngajak datang per hari gitu. Oh per hari ya. Jadi ada saran ya Bu ya. Nggak jadi hutang juga buat saya, betul. buat orang tuanya. Betul, sepertinya itu adalah ide ya Bu ya dari Ibu. Jadi tadi mungkin yang pertama kita jangan dulu mematok gitu. Jadi tidak usah mematok harga dulu. Kemudian kedua mungkin saran dari Ibu bisa dibuat per pertemuan supaya lebih enak seperti itu ya Bu ya. Terus mungkin yang lainnya Bu ada saran-saran lain, kita ini harus seperti apa atau mengawalinya itu bagaimana Bu? Iya. Ya kita harus sabar lah. Sabar. Nomor satu itu sabar. Sabar betul. Dan juga mungkin kita harus berani ya. Sabar sama kalau ngajar itu kita jangan terlalu strength gitu. Galak. Harus kita ada lucu-lucunya. Lucu-lucunya iya betul. Karena suka kan kalau saya udah sambil nyanyi gitu. Si ibu nyanyi. Tapi anak lebih suka gitu. Oh iya. Ya banyak yang welcome lah gitu. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah Bu Ana, terima kasih banyak untuk informasi-informasi yang telah Ibu sampaikan. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan untuk teman-teman semua kita ya bisa menjadi ide dan juga bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi. Ya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.